Di zaman Sang Buddha ada satu kisah yang mana Bante Sariputta, beliau di pertengahan jalan itu bertemu dengan Bante Asaji. Lalu dikatakan oleh Bante Sariputta, ketika itu Bante Sariputta belum menjadi murid Sang Buddha. Masih pertapa yang bingung, pertapa independen. Jadi ketika itu Bante Sariputta sedang mencari guru. Beliau baru saja meninggalkan ajaran Sanjaya, kemudian berpetualang mencari guru. Nah, jadi dalam keadaan tidak ada guru sebenarnya. Bertemu dengan Bante Asaji di tengah jalan, kemudian beliau begitu melihat Bante Asaji, beliau berpikir, sungguh anggun biku ini. Sungguh anggun biku ini. Dari cara jalan, dari cara berpakaian, sampai dia itu bisa tergugah. Lalu pemikiran kita, orang zaman sekarang, bagaimana ya? Lihat orang itu bisa tergugah. Begitu ya? Nah, mudah-mudahan dengan satu video ini, Bapak Ibu nanti bisa tahu kenapa Bante Sariputta sebelumnya itu bisa tergugah. Karena di zaman Sang Buddha, bentuk para pertapa itu ya, seperti ini ya. Saya tidak tahu pernah muter video ini atau belum ya. Mungkin pernah ya, yang kalau sudah pernah enggak apa-apa. Ini flashback aja. Jadi ini salah satu wujud pertapa, dan ini bukan zaman Sang Buddha karena sudah ada kamera, betul ya? Ini adalah zaman-zaman sekarang ini. Dan sebenarnya yang lebih mengerikan dari ini sih tidak mengerikan ya, ini sama sekali tidak mengerikan. Tapi yang lebih mengerikan dari ini ada. Namanya pertapa Agori. Tapi saya ndak tega untuk muter video itu. Karena pertapa Agori itu makan mayat. Jadi pas saya lihat videonya dulu sebelum kesini ya di Kepulauan Riau kemarin mau saya puter. Kemudian saya cek, setelah saya lihat awal-awalnya belum terlalu ngeri. Terakhirnya ngeri. Orangnya lagi makan gusi. Gusinya mayat jadi warnanya merah. Enggak jadi. Walaupun yang enggak ada darahnya ya. Nah ya seakan-akan enggak ngeri ya. Nah, saya sangat terbiasa melihat mayat ya. Jadi video-video otopsi mayat itu sangat sering saya nonton. Jadi saudara-saudari jangan tiru saya ya. Itu salah satu bentuk samadhi, namanya kaya gata sati. Kalau di Thailand para biku itu diajak ke rumah sakit ya untuk melihat, ini pada stres semua wajahnya ya. Untuk melihat mayat ya, agar para biku itu bisa menyadari bahwa demikianlah kehidupan, demikianlah manusia ya. Pada akhirnya kita akan mati, kemudian membusuk dan sebagainya. Tidak ada yang indah dari kehidupan ini. Tapi untuk biku ya. Nah, agar kita bisa mengurangi kemelekatan terhadap dunia. Baik, kita kembali ke video ini. Jadi ini adalah, nah tonton aja, dijelaskan juga nggak ada gunanya ya. Mari kita lihat. Nah, pertapa ini dikenal sebagai rolling saint. Saint itu orang suci. Ya, orang suci yang berputar-putar. Jadi dia sedang mempraktekkan penyiksaan diri. Nah, ini salah satu praktek yang dia jalani, dia akan berputar-putar sampai sangat jauh. Sampai sangat jauh. Mungkin melewati kota. Nah, saking luar biasanya bagi penganut atau warga yang menghormati praktek ini, para warga itu nanti ngikutin sambil ngasih semangat begitu. Ya, dan perjalanan dia itu beneran bisa antar kota. Saya enggak tahu. Jangan ditiru ya, tapi coba bayangkan dari Solo muter sampai Mendut gitu. Ya, tapi jangan lewat KRL ya. Katanya sekarang kata Bu Sari sekarang ada KRL. Kalau muter lewat KRL ya cepet. Ayo coba lihat.
Someone who has forsaken home, family, and worldly comfort for a life of spiritual discipline. Nah, saya juga pakai ganja katanya ya. For years, he traveled around the country living on charity, begging for food and shelter. Baba arrived in Tibet 15 years ago and found a derelict temple in the community without a priest. He began the first of the long penances that marked his evolution. Bapak Ibu Saudara tahu dia sedang apa? Berdiri satu kaki. Ya, jadi ini penyiksaan diri. Ya. Ya, kita lanjut lihat saja. He made a vow to remain standing for 7 years. 7 tahun dia berdiri ya. Hung from the branches of his banyan tree day and night, sun and rain, 7 years. Nah, orang-orang benar-benar menganggap ini berkah ya. Nah, selain berdiri, dia juga mengambil sumpah yang lain, yaitu bersumpah hanya makan rumput. Ya, bersumpah hanya makan rumput. देव शक्ति तो पूरी है ना, बिना देव शक्ति के तो कुछ काम कर ही नहीं सकते। महीने की के 6 महीने की जो प्रतिज्ञा कर ली, कर ही रहे, वजन आ जाता, पाँव फटने लग जाते, खून भी निकलाएंगे, फिर भी नहीं बैठे। Ya, para warga Bapak Ibu Saudara menganggap beliau punya kekuatan gaib ya. Katanya tanpa kekuatan gaib tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Nah, dia sendiri mengatakan kehidupannya sulit sekali ya, sulit sekali. Karena dia sudah bersumpah untuk tidak pindah patah juga, hanya boleh makan rumput. Nah, kita juga hari ini akan banyak melihat kehidupan di India. Inilah kehidupan di India, banyak sapi berlalu lalang. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau ke India jalan jangan lupa lihat bawah ya. Karena banyak tai sapi, ini beneran. Nah, dia tidak selalu muter-muter ya. Jadi upacara dia berputar untuk jarak yang sangat jauh itu dilakukan setahun sekali kalau saya tidak salah. Karena kita skip aja, videonya panjang sekali. Jadi sebelum nanti dia berputar, upacara dulu. Nah, setelah melakukan upacara, baru besoknya nah ini seberapa jauh dia jalan ya, ayo kita lihat ya. Dia dipanggil Baba ya. Oh jauh rupanya ya. Dari Ratlam sampai Jammu. Nah. Sri Lotan Baba. 4.000 kilometer. Solo Jogja berapa meter Bapak Ibu? Berapa kilo? 50-60.
Waduh, 200 kali. Enggak ya? 5, 50 kali 10, 500 ya. Kali 8 ya, 80 kali ya. Waduh, jauh dah pokoknya ya. Wah, cetak selebaran. Jadi ini benar-benar hal yang besar bagi warga ya, Bapak Ibu Saudara. He is now Loki Father. Until you Demikianlah. Coba dicek, enggak apa-apa ya. Dan ini hanya salah satu dari berbagai macam praktek ya. Ini juga tidak terlalu seram, hanya berat ya karena muter begitu jauh. Yang serem banyak Bapak Ibu. Nah, yang serem cukup banyak. Nah, Sang Buddha di zamannya praktek beliau juga keras sekali. Tahan nafas, enggak makan. Beliau pernah hidup seperti seekor rusa, tapi enggak meniru rusa sebenarnya. Tapi hidup seperti rusa itu kalau melihat orang pergi gitu, kalau melihat orang pergi. Beliau pernah bertekad makan sedikit, yakni hanya makan dari buah yang jatuh dari pohon aja. Itu juga pernah. Jadi sebenarnya memang itu sangat populer di zamannya. Bahkan sampai sekarang orang India pun ya masih ada yang mempraktekkannya. Beruntung akhirnya Sang Buddha sadar bahwa itu cara yang tidak ada gunanya bahkan ya. Atau pandangan salah. Untuk apa menyiksa diri? Kebijaksanaan tidak bertambah. Nah jadi ya semoga ada solusinya ya. Tadi dia mengaku dia menggunakan ganja. Ya. Tapi bukan pada saat dia berputar-putar, tapi pada kesehariannya. Ya, jadi memang di India pun ada satu ritual, satu desa itu pakai ganja bersamaan, tapi yang bapak-bapaknya aja. Nah, jadi oleh karena itu memang beberapa tradisi seperti itu ada di sana. Kalau ditanya kenapa demikian ya, karena pada awalnya mereka yang menggunakan obat-obatan seperti ganja itu terkadang bisa masuk ke keadaan halusinasi. Jadi karena dia punya keyakinan misalkan dekat dengan dewa ini, dewa itu. Nah ketika dia menggunakan ganja dia merasa ketemu dengan dewa tersebut. Nah orang zaman dulu kan tidak tahu kalau itu adalah halusinasi. Mereka berpikir mereka beneran sudah ketemu dewa tersebut. Akhirnya itu menjadi ritual. Bersama-sama berkumpul, bersama-sama menggunakan obat-obatan, dalam kasus ini ganja ya, kemudian halusinasi, bertemu dengan sang dewa. Betul ya? Kalau saya muter ini dia lanjut muter gitu. Ya. Wah, itu jauh sekali itu ya. Ini high speed ya. Tapi ada istirahatnya. Nanti sudah nggak tahan istirahat. everywhere people often see the strange procession, flying, food, division, even money, and often Wah, capek juga ya. Wah, nggak tahan.
Bapak Ibu Saudara lihat, ini di Suta, kadang-kadang para pertapa yang salah pandang, berpandangan salah secara dhamma, pun Sang Buddha masih sebut sebagai pertapa yang baik. Baik itu orangnya baik, pandangannya salah. Bapak Ibu bisa lihat, pertapa ini baik, betul ya? Udah capek setengah mati seperti ini, orang datang, beliau masih mau ngasih blessing. Orangnya baik begitu ya, pandangannya yang keliru. Saya pikir ya, kenapa setiap film India harus ada tariannya ya. Bahkan dokumenternya harus ada tariannya. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa tarian dan nyanyian itu memang sesuatu yang mereka anggap tinggi. Betul ya? Bahkan ketika menemani perjalanan rolling baba ini juga ditemani dengan tarian. Baik ya, karena tadi ada pertanyaan ingin melihat agama Buddha. Mari kita lihat ya. Ya, ini adalah reruntuhan Nalanda. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, saya pernah ke sana 1 kali sebelum ke Thailand dulu. Menemani Bante Sukemo. Tempat ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau tahu seberapa mewah ini pada zamannya, coba lihat dindingnya. Itu dindingnya 1 meter itu. Jadi membangun bangunan dengan dinding setebal itu tidak gampang dan tidak murah, ya. Tapi kata tour guide di sana ketika saya ke sana, katanya ini supaya ketika musim panas di dalamnya tidak terlalu panas. Ketika musim dingin di dalamnya tidak terlalu dingin karena dindingnya tebal sekali. Nah, dan luas dari Nalanda ini adalah yang ditemukan adalah 1 kilometer. Kata tour guide-nya, sekolah ini sebenarnya adalah sekolah untuk para biku untuk belajar dhamma, ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah universitas paling tua, ya, Wihara Mahanalanda. Katanya kompleks yang sebenarnya Wihara Mahanalanda itu adalah 10 kilometer. Tapi yang digeruk, yang digali itu hanya 1 kilometer. Seperti ini keadaannya, ya. Jadi dulu para biku belajar di sini. Khusus untuk para biku. Nah, di tempat ini seingat saya dikatakan ada 4 pintu gerbang besar kalau mau masuk ke wihara ini. Dan di 4 gerbang itu jadi ketika Nalanda ini dibangun, ada seorang raja di Pulau Sumatera yang juga ikut berdana untuk pembangunan wihara ini. Ya, jadi bahkan ada kuti yang dipersiapkan, kamar sebenarnya kita sebut kamar yang dipersiapkan untuk raja tersebut di tempat itu. Baik, itu reruntuhannya. Baik, setelah ini saudara-saudari masih ingat dulu ketika pertama kali saya mengajar suta, saya cerita tentang Biksu Xian Chang
ya, yaitu seorang biksu yang melakukan perjalanan jalan kaki dari Tiongkok sampai ke India demi mendapatkan kitab suci yang kita kenal dengan biksu Tong Samcong. Yang dulu saya cerita, kalau yang biksu Tong Samcong itu versi novel ya. Ya cerita-cerita siluman itu ndak benar. Tapi kisah asli biksu Xianchang jalan kaki dari Tiongkok ke India itu real. Ya, saudara-saudari, belum bosan ya? Mau lihat yang mana setelah ini? Bingung ya? Banyak sekali. Saya pikir sisa video lainnya itu yang banyak itu sesungguhnya adalah mengunjungi 4 tempat suci agama Buddha. Ya, itu adalah video di Lumbini, kemudian Kusinara, ya, Sarnath, lalu juga ya kita lihat yang lebih teoritis dulu, baru kita nanti jalan-jalan lagi ya. Jelas enggak? Wah, jelas sekali ya. Ini adalah penyebaran ajaran Sang Buddha sejak 500 tahun sebelum Masehi ya. Before Christ era itu BCE ya. Jadi supaya Bapak Ibu gampang ya, kita tahun 2022 sekarang ya. Ketika tahun 0 itu adalah tahun lahirnya Yesus Kristus. Makanya kenapa disebut Masehi sebelum Masehi ya. Masehi itu lahirnya Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris, saya dulu enggak tahu arti Masehi. Sampai satu ketika saya les bahasa Inggris ada BC ini diajari guru les before Christ era. Oh, baru tahu. Kata Masehi itu adalah lahirnya Kristus. Nah, jadi ini 500 tahun sebelum lahirnya Yesus Kristus ya. Mari kita lihat. Ada Indonesia di situ ya. Bapak Ibu Saudara tahu dari saya kecil saya itu enggak ngerti kenapa dulu sekolah disuruh ngafal peta buta. Baru hari ini saya ngerti. Karena ada grafik yang enggak ada nama negaranya, lihat. Nanti sepanjang video ini diputar beneran enggak dikasih data sama pembuat video ini, Indonesia yang mana, Nepal yang mana, enggak ada ya. Nah, jadi yang dulu nilai peta butanya 9 bersyukurlah ya. Ayo kita lihat ya. Itu tahunnya jalan ya. Nah, agama Buddha muncul di dunia. Nah, ajaran yang pertama kali muncul ini dikenal dengan early Buddhism ya. Early Buddhism atau Buddhisme awal. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah ajaran Buddha yang paling original karena memang pertama kali muncul. Ya, setelah itu nanti berkembang menjadi cukup banyak. Mari kita saksikan ya. Nah, di tahun ini First Buddhist Council ya. First Buddhist Council itu apa bahasa Indonesianya? Sangga Council yang pertama. Persamuan Sangga ya. Saya lupa bahasa Indonesianya ya. Jadi ini adalah berkumpulnya para biku untuk mengecek bahwa ajaran Buddha yang diingat oleh para biku itu masih murni tidak ya. Karena zaman itu semuanya dihafal. Yaitu disebut sebagai Buddhist Council. Di sini muncul aliran Mahasanggika. Muncul Sarwastiwada ya. Nah, agama Buddha berkembang. Dan muncul lagi aliran lain. Theravada sudah muncul ya, warna merah.
Ya, saya bahas sedikit ya, Bapak Ibu Saudara. Di awal-awal perkembangan aliran-aliran Buddhis, sesungguhnya ajarannya itu masih mirip. Yang membedakan aliran satu dengan yang lainnya hanyalah cara mereka memetakan ajaran. Nah, jadi seperti Theravada kita hari ini dikenal ajaran Sang Buddha kita bagi-bagi, yang panjang dengan yang panjang, yang menengah dengan yang menengah, pendek dengan yang pendek. Muncullah di Ganikaya, Majjhima, Anguttara, Sangyutta, Khuddaka. Nah, di aliran lain mereka mungkin mengaturnya dengan cara yang berbeda. Tetapi di awal-awal perkembangan aliran-aliran ini, ajarannya tidak banyak perbedaan. Hanya nanti dari waktu ke waktu baru muncullah perbedaan-perbedaan yang lebih banyak dan lebih banyak setelah munculnya kitab tafsir. Karena kitab tafsir itu kan yang ngomong sudah bukan Sang Buddha, tetapi guru dari masing-masing alirannya. Nah, jadi sebenarnya apa yang membuat antara satu aliran dengan aliran yang lain itu berbeda? Satu adalah budaya tempat itu berkembang. Yang kedua adalah kitab tafsirnya. Ya, mari kita lanjutkan. Terbaca enggak huruf-hurufnya itu? Enggak ya, kecil ya? Oh. Nah, sudah muncul jalur sutra ya. Jalur sutra yang putih yang di atas itu. Lalu muncul kerajaan Kusana. Nah, yang warna merah itu bergerak adalah aliran Dharmaguptaka. Theravada masih kecil di bawah ya. Sepertinya itu Sri Lanka, karena Theravada itu berkembangnya dari Sri Lanka. Jadi saat ini ada Mahasanghika, Sarwastiwada, Dharmaguptaka warna merah di atas. Ini karena saudara-saudari tidak terbaca ya, terpaksa saya seperti komentator ya. Nah, agama Buddha berkembang ya, sudah masuk ke daerah Tiongkok, tapi belum masuk ke Indonesia. Theravada berkembang Bapak Ibu, lihat. Nah, jadi Theravada berkembang nyebrang ke depannya itu ya, sepertinya lewat jalur laut. Kemudian sudah masuk, itu daerah apa? Siapa yang peta butanya 9 coba? Itu sudah Thailand ya? Ya, sepertinya ya. Ya, di atas Malaysia ya. Ya, daerah Burma, Laos, Thailand. Nah, ini ada yang menarik ya sebelum saya lanjut. Ketika Theravada pertama kali tiba di daerah itu, mereka menyebut daerah pertama datangnya para biku disebut Suwarna Bumi. Suwarna Bumi atau bumi emas. Tapi uniknya, Myanmar juga mengklaim Suwarna Bumi di tempat mereka. Thailand juga mengklaim Suwarna Bumi di tempat mereka. Ya, tidak tahu yang mana yang benar ya. Ya, Dharmagupta menyebar dengan sangat cepat. Nah, di sini mulailah ada jalur perdagangan maritim tahun 406 ya. Saya belum lahir ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu lewat adanya perdagangan maritim ini Indonesia sudah mulai kontak dengan dunia yang lebih luas. Mari kita lihat. Mahayana masuk ke Asia Tenggara Bapak Ibu, turun ke Malaysia. Nah, kemudian nyebrang ke Pulau Sumatera dan nyebrang ke Pulau Jawa. Nah, ini sudah masuk tahun 500. Mahayana berkembang ya. Vajrayana muncul Bapak Ibu. Aliran Vajrayana ini yang akhirnya berkembang menjadi atau Tantrayana ya, yang kita sebut Tibetan Buddhisme, warna ungu di atas sana ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini di atas itu ada tulisan Pure Land, Pure Land, Pure Land, Pure Land, Pure Land. Ya, enggak terbaca enggak apa-apa. Daerah ini ya. Pure Land, Pure Land, Pure Land. Pure Land itu adalah aliran di dalam Mahayana, yaitu aliran Amitabha yang dikatakan kalau kita senang menguncarkan kata Amitabha, 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 salah satu prakteknya ya, kalau saya salah mohon maaf, saya tidak aliran Pure Land ya. Nah, ketika kita meninggal, kita akan terlahir kembali di tanah suci atau Pure Land ini, tanah murni, kemudian praktek dhamma di sana. Nah, sampai mencapai nibbana. Tetapi di Indonesia yang masuk bukan Pure Land, walaupun warnanya sama-sama orange itu ya. Yang di Indonesia masuk adalah Mahayana. Agama Buddha sudah masuk ke Jepang ya. Ini Jepang. Nah, untung saya hafal Jepang ya. Nah, ini Jepang ya. Ini Korea Bapak Ibu. Ya. Ini ya, konnichiwa ya. Lanjut ya. Vajrayana berkembang di atas warna ungu. Theravada masih kecil ya. Ya. Sepertinya Theravada dari dulu sampai sekarang kecil ya. Ya. Ini udah tahun 700 Bapak Ibu. Terus bergerak. Dinasti Tang sudah muncul. Vajrayana berkembang ke atas. Vajrayana berkembang cukup pesat. Vajrayana masuk Pulau Sumatera Bapak Ibu. Saya saja tidak nyangka ya. Saya lihat ke bawah Vajrayana sudah tiba di Pulau Sumatera. Nah, seru sekali saya jadi komentator ini ya. Ya, Vajrayana berkembang pesat sekali. Kalau saya tidak salah karena didukung juga oleh raja-raja di sana. Karena pada saat itu kriminal tinggi sekali. Jadi rajanya melihat dengan masuknya ajaran Buddha, kriminal menjadi berkurang. Ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Dharmaguptaka sudah jadi kecil ya. Dharmaguptaka menjadi ajaran yang populer di jalur sutra warna putih yang di atas. Ya. Ternyata Mahayana sudah masuk Sulawesi Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, Dharmaguptaka berubah Bapak Ibu. Jadi aliran Nyingma. Saya tidak ngerti apa itu Nyingma ya. Ini sudah tahun 812 ya. Nah, ajaran Zen sudah muncul di Jepang. Di Jepang hampir separuhnya Zen. Di Tiongkok juga sudah nggak Pure Land semua. Muncul aliran Tiantai. Dan di Korea ada Seon ya. Pulau Sumatera Vajrayana semua. Mari kita lanjutkan. Kalimantan belum masuk ya. Borobudur muncul Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sekarang sudah sulit mau naik ke atas ya. Ya. Sudah tahun 900 sebentar lagi. Tidak banyak perubahan. Theravada tetap kecil ya. Nah, Kalimantan masuk ya. Ya, Kalimantan agama Buddha masuk. Mari kita lihat perkembangannya. Theravada sedikit berkembang ke atas. Sudah masuk tahun 1000. Ajaran Zen di Jepang melebar ya, di Korea juga melebar. Kemudian Asia Tenggara juga agama Buddha masuk cukup cepat.
Tanpa disadari aliran Dharma Guptaka hilang ya Bapak Ibu ya. Yang tadi ada di atas. Sekarang sepertinya itu adalah Tibet ya. Di sana berkembang ajaran Kagyu, Sakya dan Nyingma. Sedangkan sepertinya itu adalah Tiongkok ya. Karena Tiongkok, Korea dan Jepang itu harusnya berdekatan karena 3 negara itu disebut Asia Timur. Ya Bapak Ibu hafal kalau ada yang bilang Asia Timur, itu adalah Jepang, Tiongkok, Korea. Baik, kita lanjutkan ya. Angkor Wat muncul Bapak Ibu. Ya, yang belum pernah ke Angkor Wat nanti ke Mendut ya. Ada replikanya, tapi 1/4 lebih kecil. Katanya yang asli itu sangat besar. Setelah ini Bapak Ibu pergerakannya adalah per 200 tahun. Kalau tadi pergerakannya per 1 tahun ya. Nah per 200 tahun, sekarang 1400. Lihat, ajaran Pure Land naik ke atas. Oh sepertinya yang di atas itu yang Tiongkok ya. Ya ajaran Buddha naik ke atas ya. Di Jepang muncul aliran Tendai ya. Jadi sekarang di Jepang ada Zen dan Tendai. Tidak disangka Theravada berkembang pesat. Betul ya? Warna merah. Itu masuk di Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar. Ya. Dan di Sri Lanka. Indonesia hilang Bapak Ibu Saudara ya. Waduh, padahal cuma 200 tahun hilang ya. Coba mundur sedikit. Tadi masih ada tadi. Nah lihat 1200 masih ada atau Indonesia. Masuk 1400 hilang. Nah, waduh gimana itu ya. Ya sudah lah ya Anicca ya. Ini sekarang 1600 Bapak Ibu. Nah 1800 agama aliran Tantrayana berkembang. Muncul Geluk. Nah itu ada Geluk-Geluk. Nah Geluk-Geluk itu alirannya Dalai Lama ya. Gelukpa. Wah Indonesia enggak ada warnanya lagi ya. Hijau Bapak Ibu ya. Indonesia warnanya hijau sekarang. Betul ya? Ya karena itu banyak pohonnya. Lah bener tau paru-paru dunia katanya. Ya lanjut ya. 2020. Nah inilah sekarang ya. Udah nggak berubah-berubah lagi. Bagaimana? Masih hijau ya. Lah iya. Wong agama Buddha 0,7%. Harus taruh bintik-bintik ya. Ya, tapi ketutupan sama hijau ya. Nah ini 2020. Wah jangan lihat lagi. Ya, ya. Sepertinya video ini dibuat 2 tahun yang lalu. Jadi berhentinya di 2020. Ini akhirnya ya. Ya. Tapi ini hanya daerah ini. Agama Buddha saat ini berkembang cukup pesat di Eropa, Amerika ya. Tapi kata pesatnya itu yang nggak jadi banyak sekali juga. Tetapi dulu tidak sepesat hari ini. Seperti kehadiran Achan Brahm di Australia juga menambah umat Buddha di daerah cukup pesat ya. Ya, ini video mengenai penyebaran agama Buddha di dunia. Habis ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada ya. Kalau tidak ada betul ya. Ya, kita Damayatra ya. Kalau sekarang Damayatra ke India mungkin 35 juta. Ya sudah, kita versi hemat dulu. Ya. Karena katanya mau resesi ekonomi lah, mau jalan-jalan juga takut ya. Tapi Damayatra ya bukan jalan-jalan ya. Sebenarnya jalan-jalannya ada. Perjalanan spiritualnya juga ada.
Kalau yang punya kesempatan tidak ada salahnya ya ke India satu kali, setidaknya satu kali. Karena begitu kita ke sana itu banyak sekali suasana-suasana yang mengharukan ya, bahwa Sang Buddha benar-benar ada peninggalannya ya, ada tempat bersejarahnya. Selain itu, hal yang sangat kita pelajari juga kalau orang sudah pernah ke India bisa lebih bersyukur. Karena kehidupan di sana berat sekali ya. Nanti kita lihat beberapa perjalanan. Kita mulai dari Lumbini ya, tempat lahir Sang Buddha. Ini kebetulan adalah trip dari orang Medan. Ya, tapi saya carinya ya di internet ya. Ini di depan ya. Jadi kalau kita tiba di Lumbini, Rupang Sang Buddha kecil itu ada di depan, ini suasananya. Dingin Bapak Ibu. Tergantung datangnya bulan berapa. Ya. Kalau datangnya bulan 11, bulan 12 itu sejuk, dingin sekali. Dingin beneran dingin. Nah, jadi kalau kita punya persepsi India panas, itu kalau musim yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke sana, ya saya juga menyarankan perginya musim dingin. Tapi ini bukan India ya. Ini Nepal, nyebrang ya. Ayo kita lihat tripnya. Ini semua orang Medan ya, ada yang kenal? Saya kenal satu loh, beneran loh. Lah kok orang terus? Kita mau lihat gedungnya ya. Nah, saya kenal Bante ini ya, Bante Agacito. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian. Saat ini peserta Dhammayaka Ubaraka Free Center sudah sampai di Taman Lumbini. Nah, ini kami sedang antri untuk masuk ke salah. Iya, jadi saya jelaskan aja ya. Sebenarnya bukan tidak ada video yang lain, tapi video yang lain itu kualitasnya jelek sekali. Kemudian pengambilan videonya itu jalan ke sana kemari. Saya takut Bapak Ibu ada yang nanti jadi pusing ya. Sedangkan yang video ini paling stabil. Di belakang itu Bapak Ibu, Saudara, gedung yang putih itu. Nah, itulah menjadi situs lahirnya Pangeran Siddhartha. Nah, di dalamnya itu reruntuhan ya. Dan ini kita biasanya kalau ke sana itu beneran ngantri masuk satu-satu. Ya, tapi sepertinya ini nggak ada rekamannya. Karena nggak boleh direkam kalau di dalam. Ya, ini cuma foto bersama ya. Ya, atmosfernya seperti itu. Puthakaya Bodhgaya. Nah, setelah Sang Buddha lahir, tempat selanjutnya yang dikunjungi adalah tempat beliau mencapai pencerahan sempurna, yaitu Bodh Gaya. Ya. Nah, suasana di Bodh Gaya itu seperti ini. This Mahabodhi temple complex is the navel of the earth. This is the city of Bodh Gaya in northeastern India. Some 2,500 years ago, Shakyamuni bathed in this river and sat under a large tree. Shakyamuni practiced asceticism for a long time without attaining enlightenment. He continued his search for absolute truth through meditation. Finally, Shakyamuni attained enlightenment here and became Buddha.
Nah, ketika dulu Samana Gotama praktek samadhi, ya situs ini nggak ada ya, beneran itu adalah hutan. Nah, tetapi suasananya seperti itu dan beliau duduk di bawah pohon bodhi. Kemarin saya juga baru tahu, saya tahu dari Pak Johan katanya pohon bodhi itu satu-satunya pohon yang kalau malam masih memproduksi oksigen. Sedangkan kalau pohon yang lainnya kalau malam itu sudah ganti. Jadi karbon monoksida ya atau karbon dioksida. Nah, jadi kalau dengan hasil riset seperti itu luar biasa. Sang Buddha memilih pohon yang sudah paling tepat. Jadi bermeditasi di malam hari pun tidak lemas. Ya, mari kita lanjutkan ya. Nah, kemarin saya pernah cerita ingat yang kalau duduk meditasi tutup mata, buka mata bisa dapat rupe, masih ingat ya? Itu beneran. Nah, kalau saya duduk di sana meditasi, buka-buka 100 rupiah, tutup mata lagi ya. Buka lagi 200 rupiah gitu ya. Di situ itu lokasinya. Nah, Bapak Ibu lihat pada meditasi toh? Ya, itu kisah nyata itu ya. Means the awakened one. This tree became known as the Bodhi tree. Bodhi was a Sanskrit word for enlightenment. This tree is believed to be the third of 4 generations descended from the original Bodhi tree. Ini video lama, sekarang nggak bisa begini lagi, udah mereka pagar. Buddhist pilgrims from all over the world visit the holy site of Buddha. Kenapa yang banyak Bante Tibetan? Karena dekat. Bante Wihara Dharma Sundara mau ke sana mah jauh. Nah, dan banyak biku Tibet sudah pindah ke India sejak berpindahnya Dalai Lama ke India. Dalai Lama sekarang sudah nggak di Tibet lagi ya. Di Tibet diangkat pimpinan yang baru. Ya, jadi banyak biku Tibet di sana. Ini cara namaskara Tibetan ya. Dan mereka melakukan ini beneran ratusan kali. Ratusan kali. Jadi namaskara kadang dari pagi sampai malam. Nah, kalau pas ada acara, ketika itu saya ke sana kebetulan adalah ITC, International Tipitaka Chanting. Setiap pagi ada yang dana sarapan. Nah, semua bante-bante Tibetan ini nanti juga ikut makan. Nah, dananya khusus untuk biku. Khusus untuk biku. Nah, makanannya makanan India. Saya dulu ikut ngantri juga. Bante yang lain pada ndak ikut. Karena grup dari Indonesia juga ada umat yang menemani. Berarti para bantenya akan dapat dana makan dari umat. Tapi saya penasaran makanan India seperti apa. Saya ngantri. Nah, dikasih teh, kemudian roti gede begini. Ya, sama sayur kacang saya ndak ngerti. Nah, jadi saya merasakan. Nah, teman-temannya pada Bante Tibet semua. Makan, duduk di sana, makan bersama. Pas saya balik ditanya biku lain, Bante, biku habis jatuh kemana tadi? Ini, ngantri makanan Bante, gitu ya. Ya, kita lanjut ya. These repeated exercises by the monks have been considered since ancient times as the most respectful form of prayer. Umat juga ikut namaskara, biku juga ya. The sacred Bodhi tree is a diamond throne where Buddha is believed to have meditated. Next to the throne is a large tower temple. Nah, ini ketika sepi ya, kenyataannya ketika ramai semuanya itu pengen masuk ke daerah sini. Jadi itu ngantri ya, ketika jam ramai itu cukup sibuk. Dan kalau masuk ke sana sekarang itu di scan dulu pakai metal detektor karena dulu tempat ini pernah dibom. Ya. Dan tidak boleh bawa kamera. Bawa kamera boleh, bayar. Jadi ada yang namanya tiket orang sama tiket kamera. Ini beneran. Tiket kamera. Semakin besar kameranya, tiketnya semakin mahal ya. Kita lanjut ya. Over 50 meters high. This is the Mahabodhi temple. The temple was originally built during the 3rd century BC and rebuilt a century later. However, a series of invasions led to the decline of Buddhism and the temple fell into ruin
until the site was rediscovered in the 19th. Ngantri untuk masuk ke sana. This golden statue of Buddha portrays the moment when Buddha drove off evil spirits as he strived to attain enlightenment. The large tower, as it stands today, was reconstructed by the British at the end of the 19th century. Worshippers walk around the reconstructed tower in a clockwise direction. Person or object with your right shoulder towards them. In order to get closer to Buddha's great wisdom and enlightenment, people continue to light candles to brighten the darkness. Ini sudah habis videonya ya. Ya. Kalau kita ke sana biasanya kita tinggal di wihara dekat dengan Bodh Gaya ini, sangat dekat. Di belakangnya ada wihara Thailand namanya Wat Pa ya. Sebenarnya arti kata Wat Pa itu wihara hutan. Jadi saya juga tidak tahu kenapa wihara itu hanya diberi nama wihara hutan begitu aja. Tidak ada kata lainnya. Dekat sekali. Jalan kaki juga bisa sampai ya. Ini video sudah sangat tua. Sekarang sudah jauh lebih berbeda suasananya ya. Udah ada pagarnya, ada kolamnya. Ya, videonya habis ya. Nah, setelah itu kita ke Sarnath Bapak Ibu. Saya belum pernah ke Sarnath. Jadi saya cuma ke 3 tempat. Tidak lengkap, kurang 1. Ya, jadi kalau diajak lagi ada alasan, masih kurang 1 Bante. Ya, kenapa dulu saya kurang 1? Karena waktu saya pergi ke sana itu saya sedang bertugas. Jadi saya jadi penerjemah untuk kelompok grup Indonesia. ITC itu hadir 11 negara baca parita bersamaan. Itu yang di Indonesia kita buat juga, Indonesia Tipitaka Centing. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau suasana kerapian Indonesia jauh lebih rapi, luar biasa, jauh lebih indah. Ya. Hanya kalau di India ya banyak negara dan tempatnya tempat suci. Perbedaannya di sana. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut Indonesia Tipitaka Centing itu sudah sangat bagus sebenarnya acaranya. Sangat-sangat bagus. Nah di sana yang di India karena saya bertugas jadi waktu itu turnya itu ninggalin saya. Saya ikut tur Dhammacakka berangkatnya. Tapi masih ada 1 tempat yang saya tidak kunjungi. Saya nggak lanjut lagi. Saya berhenti di Bodh Gaya saja. Ya. Jadi ini Sarnath ini saya belum pernah pergi. Mari kita pergi bersama ya. Lewat video saja. Tempat apa Sarnath itu Bapak Ibu? Pemutaran roda Dharma pertama ya. Ya, jadi ini tempatnya mengajar 5 pertapa. Mari kita lanjutkan. Ini pon body ya, tapi rontok. Mungkin musim gugur.
Ada candi besar sekali. Namanya Candi Stupa Damek. Ya. Dikatakan Stupa Damek itu dibangun di tempat Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada 5 pertapa. Di Thailand juga banyak stupa-stupa yang sangat besar Bapak Ibu. Ya habis ya. Sepertinya habis. Nah, ini dikasih nasihat ya. Janganlah melekat ya atau tinggal di masa lampau. Janganlah bermimpi pada masa depan. Tetapi konsentrasikanlah pikiran pada saat ini. Ya. Sadu. Ya. Ini kan pemutaran roda pertama. Nah, jadi kita dapat nasihat. Bapak Ibu Saudara, sudah mau jam 9 ya. Jadi tur kita sudah hampir habis. Sekarang kita ke Kusinara. Tempat Sang Buddha Mahaparinibbana. Saya sudah pernah ke Kusinara. Ya. Jadi dulu berarti turnya itu lompat ya. Mereka ke Kusinara dulu baru ke Sarnath. Mari kita lihat keadaan di Kusinara. Ini puja ya. Jadi kalau ke Kusinara biasanya pujanya seperti ini dengan kain. Ini Bante sangat terkenal di Thailand ya. เส้นทางต่อไปนะคะก็คือจากเมืองพาราณสีไปนาราค่ะซึ่งระยะทางแค่ประมาณ265กิโลเมตรค่ะใช้เวลา9ชั่วโมงก็นึกแล้วกันนะคะว่าถนนจะมีสภาพอย่าง Apa dia bilang ya? Coba tak dengar. ประมาณ265กิโลเมตรค่ะทางต่อไปนะคะก็คือจากเมืองพาราณสีไปกุสินารา Selanjutnya dari Varanasi kita ke Kusinara ya. ค่ะซึ่งระยะทางแค่ประมาณ265กิโลเมตรค่ะ Nggak jauh katanya, 250 km. Ya, kan naik bus ya. Naik bus. Kita juga ke sana naik busnya, bus seperti ini. Ya. Kalau jalan kaki jauh ya. Apalagi putar-putar lebih jauh lagi. ใช้เวลา9ชั่วโมงกว่า 9 jam ya. Kau comong kwa ya, lebih dari 9 jam.
ตลอดเวลานะคะกับถนนที่มีพวกเกาะนะคะ Ya, opo tadi ya? Sawat di cup gitu ya. Katanya jalannya sudah sangat bagus ya. Bahkan Bante tadi itu namanya Achan Wo. Beliau sangat terkenal di Thailand, sangat-sangat terkenal. Biku muda paling terkenal di Thailand ya. Namanya Bante Wajira Medi. Tapi di Thailand dipanggil Achan Wo ya. Karena Wajira itu kan W. Kalau kita kan A B C D E pakai pakai cara membaca konsonan kita pakai E. Kalau orang Thai bacanya pakai O, jadinya Wo. Jadi sebenarnya Bante W jadi Bante Wo gitu ya. Bante B jadi Bante Bo. Ya, Bante Wo. Kata beliaunya enggak tidur sepanjang perjalanan 9 jam lebih. Ya, tempat parinibbana. Ini special occasion mereka ya, luar biasa ya. Jadi beneran nggak ada tamu lain. Saya nggak tahu mereka datang itu di bulan apa bisa sesepi ini. Biasanya tempat ini sangat ramai. Ya, jadi mereka seperti special occasion datang sepi sekali. Ini satu grup Thailand semua. Tadi kata ibu tadi katanya begitu dia masuk kompleks Kusinara ini air matanya mengalir katanya. Air matanya mengalir sepanjang puja. Ya, ini cara pujanya dengan kain ya. Grup Indonesia kalau ke sana juga begini bawa kain ya. Tai itu mati ya. Hafal satu dulu ya, tai mati ya. 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 Dia cerita betapa luar biasa ajaran Sang Buddha ya, bahkan bisa bertahan 2500 tahun ya. Dan tempat ini sebagai tempat terakhir Sang Buddha dan juga sebagai perenungan ya, orang sehebat Sang Buddha pun tidak bisa kabur dari yang namanya kematian ya. Mari kita lanjutkan ya. Ini suasana di sana.
Mereka patidana di sana ya. ก็ในสถานที่ที่ถือว่าเป็นที่สุดท้ายนะคะที่ได้ถวายพระเพลิงร่างของพระพุทธเจ้า เป็นที่สุดท้ายนะ ทุกคน ya mereka meditasi baca parita kemudian diakhiri dengan patidana. Nah tadi ibu itu cerita dia juga patidana untuk ayah dan ibunya. Ini lambang bank ini. Nah, Thanakan Krungthep ya, Bank Thailand. Ya, sekarang sudah ganti nama ya. Enggak Bangkok lagi toh. Jadi Krungthep Mahanakon. Sebenarnya nadanya itu yang benar. Krungthep Mahanakon. Tukun itu artinya ini. Ini saudara-saudari ya. Tukun. Krungthep itu, Krung itu kota, Thep itu dewa. Jadi Krungthep, kota dewata. Maha, harus ada nadanya ya. Maha itu besar. Nakhon. Nakhon itu negara. Nagara, mereka nggak bisa baca G. Nggak ada huruf G di bahasa Thai itu nggak ada. Jadi KH. G jadi KH. Jadi nagara jadi nakara. Bahasa Thai juga nggak ada R di ujung. R di ujung berubah jadi N. Ini serius ya. R di ujung jadi N. Jadi kalau nama kita misalkan Tara dipanggil Tar jadi Tan, R jadi N. Nagara jadi Nakan, Nakan jadi Nakhon. Krungthep, Maha, Nakhon. Ya, Krungthep, Maha, Nakhon. Nakap ทุกคน Nah, itu. Ini Thanakan Krungthep, Bank Thailand ya, Bank Bangkok. Ada satu video lagi, ini suasana biasanya kalau enggak special occasion ya. Rame seperti ini biasanya ya. Habis ya. Tadi itu adalah grup ya. Itu adalah grup kuliah mahasiswa
Ini ya, ini lambang kampusnya. Namanya Universitas Mahamakut Raja Widyalai. Jadi Mahamakut. Ya, Universitas Mahamakut. Ya, ini mereka yang kelas doktor agama Buddha melakukan tur. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah hari ini berkunjung ke banyak tempat ya. Anggap aja masih masa pandemi, tidak bisa pergi jauh ya. 5 menit terakhir ya. Jadi hari ini kita melihat sebenarnya adalah perjalanan budaya juga. Bentuk-bentuk puja itu berubah dari waktu ke waktu. Ya, dan dari satu aliran dengan aliran yang lain cara puja juga berbeda. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Sang Buddha. Jadi ketika Sang Buddha dekat dengan Mahaparinibbana atau ketika beliau dekat dengan kematian, beliau mengatakan begini, lihatlah para dewa menurunkan bunga-bunga dewata yang tidak terlihat mata. Tetapi yang bagi yang memiliki dibacaku, para dewa itu menurunkan bunga-bunga surgawi. Orang-orang datang dari jauh memberikan puja. Sang Buddha mengatakan, sesungguhnya puja-puja seperti itu bukanlah puja yang tinggi. Puja yang tertinggi adalah mempraktikkan dhamma. Ya, barang siapa mempraktikkan dhamma, itulah puja yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat banyak bentuk puja, tapi sesungguhnya Sang Buddha tidak mengharapkan itu sebagai yang tertinggi. Yang tertinggi, praktikkanlah sila ya. Bapak Ibu membuat pandangan menjadi lebih bijaksana, senang berbuat baik, belajar mengurangi kemarahan, keserakahan, kesombongan, ya. Apalagi senang praktek meditasi. Itulah puja yang tertinggi. Oleh karena itu kenapa setiap saya memberikan ceramah dhamma, saya itu semangat. Kalau Bapak Ibu senang mendengarkan dhamma, semangat saya double semangatnya. Karena pada saat itu kita melakukan puja yang tertinggi untuk Sang Buddha. Oleh karena itu disebut puja bakti ya, ada kata pujanya di sana. Ya, apakah sekiranya ada pertanyaan? Sebenarnya videonya belum habis. Ini saya mau curhat ya. Nggak buka video lagi ya. Karena udah jam 9. Saya lihat energi Bapak Ibu sisa 10 watt ya. Ada loh satu video tapi saya udah bilang jangan buka video ya. Ini ada video menarik di Bot Gaya ya. Buka sebentar mau? Oh mau ya, oke. Harus izin dulu. Ini perjalanan ya, jadi orangnya buat travel vlog begini. Ini 10 menit tapi nanti kita singkat aja. Lihat tadi dipanggil Tukun itu ya. Artinya saudara-saudari ya. Nah, ini. Sawadee krab Tukun. Nah. Nanti udah bisa ya. Kalau ke Thailand banyak orang jangan sawadee krab Tukun. Nah, nanti semuanya datang lihat Bapak Ibu ya. Kun itu manusia. Tukun itu setiap manusia. Ya, sawadee krab Tukun. Ya. คลิปนี้จะแหวกแนวไปสักหน่อยนะครับ เพราะว่าเดียต้องพาครอบครัวที่บ้านนะครับ แล้วก็พระที่นับถือไปแสวงบุญที่พุทธคยานะครับประเทศอินเดีย Ini di Bot Gaya ya. Jadi India sekarang sudah bagus ya Bapak Ibu. Tidak seburuk 20 tahun yang lalu. Sudah lebih rapi, jauh lebih rapi. Dia bilang ini ngantri berdiri sampai kaki saya sakit katanya. ซึ่งเราสามารถที่จะขอวีซ่าออนไลน์ได้เลยและการขอวีซ่าออนไลน์ Ah, lihat keadaan India dah ya, sebentar ya. Katanya datang ke negara ini banyak penipuan katanya. Bapak Ibu harus hati-hati. Nipunya dari pintu gerbang sampai pintu keluar katanya.
Kalau kita bisa lihat atmosfer di India seperti ini ya. Di India lucu ya Bapak Ibu, banyak orang bangun rumah, tapi biayanya tidak cukup. Jadi bangunnya nyicil. Nah jadi bangun, belum selesai ditinggal. Nanti kapan ada dana lagi, bangun lagi. Seperti itu cukup lumrah. รอบๆเมืองเพราะว่าเขาจะบีบแตรตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะสวนกันเปิดไฟคนเดินออกมาจักรยานออกมามอเตอร์ไซค์ออกมาบีบแตรบีบตลอดทางเลยนะครับ Katanya naik bus itu klakson sepanjang jalan ya, busnya itu klakson terus katanya. Ya. Ini suasana mungkin hotel tempat mereka menginap ya. เปิด Google แล้วก็เดินไปตามทาง Google บอกครับก็ตอกแตกไปตามซอกตามซอยตามถนนต่างๆได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นวัวได้เห็นมูลสัตว์ตามริมถนนนะครับแล้วก็กลิ่นโชย Katanya beginilah suasananya ya. Bisa melihat kota, bisa melihat sapi katanya. Dan kalau angin menghembus, terciumlah aroma tai sapi, kata dia ya. Saya cuma nerjemahkan. Nah jadi kalau kita jalan di India itu memang ada sapi gitu. Nanti ini sapi belum ketemu ya. Itu pengemis ya yang ngikutin mereka. แต่ว่าถ้าเกิดเราเผลอให้เงินไปแค่พริบตาเดียวเท่านั้นนะครับขอทานเป็นร้อยเป็นพันจะเข้ามา Khổ than ya, khổ than itu pengemis bahasa Thai ya. Khổ itu minta, than itu dana. Mereka baca D jadi TH, jadi dana jadi thana. Ujungnya buang, than ya, khổ than, minta dana. Lalu dia bilang, nah saya pernah ke tempat ini, cukup sering, ini di depan Bodh Gaya ya. Cukup sering. Saya pernah jalan kaki dari sini, nggak ikut grup, jalan kaki sendiri aja, jauh sampai ujung. Udah capek balik saya. Lalu besoknya lagi jalan lagi. Kemarin kan belok kanan, sekarang saya belok kiri. Jauh jalan mengembara ya. Kalau pakai pakaian begini ya harusnya aman ya. Karena orang India masih menghargai pertapa. Bapak Ibu nggak pakai pakaian begini ya jangan ya, bisa hilang. Di India banyak penculikan turis loh, ini beneran. Ya, bisa hilang ya. Cuma katanya daerah ini cukup aman karena seluruh masyarakat di sini benar-benar. Jadi daerah ini sebenarnya daerah miskin. Jadi daerah ini daerah miskin, masyarakatnya benar-benar hidup dari turis. Turis yang mau datang ke Bodh Gaya. Oleh karena itu mereka cukup menjaga, kriminalnya rendah. Kata bapak penjual buku, saya nanya bapak penjual buku, orang barat. Dia bilang aman ya, jadi saya ya percaya aja dah. Katanya jangan coba-coba ngasih uang ke pengemis. Begitu dikasih satu, sekilas sekedip mata aja langsung muncul 100 katanya. Bahkan 1000. Memang ya ketika kita ke sana terus dikasih tahu nggak usah ngasih dana ke pengemisnya ya, nanti mereka ngejar berkerumun gitu. Ini Bodh Gaya ya. ไหนๆพูดถึงเรื่องของทานแล้วก็ระวังพระปลอมด้วยนะครับถ้าเป็นพระ ต้องระวังพระปลอมด้วยนะ Rawang pra plom. Mau saya terjemahkan tidak enak ya. Pra plom itu biku palsu. Plom itu palsu. Rawang itu hati-hati. Rawang pra plom. Banyak biku palsu di sana. Jadi pakaiannya biku tapi minta duit. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bodh Gaya pokoknya ketemu biku minta duit, enggak usah diopeni ya, jalan aja. Ini pintu gerbang depan. Oh katanya HP ndak boleh masuk. HP ndak boleh masuk karena dulu ada pengeboman ya. Ya. Bisa masuk kalau sogok ya, bayar. Jangan. Kok saya ngajari nggak baik saya ya. ถ้าเกิดใครอยากถ่ายรูปข้างในเนี่ยเราสามารถนำกล้องถ่ายรูปเข้าไปได้แต่จะเสียค่านำกล้องเข้าไป Ya dia cerita kalau mau bawa kamera harus bayar. ไปในตรงด้านหน้านะครับ
Nah ini di sini udah dibatasi, nanti di dalam itu dicek. Bahkan barang yang kita bawa itu dicek nanti sama mereka. Yaitu Mahawihara Temple ya. Tapi di dalam rapi bagus. Rapi bagus bersih. คล้ายๆกับสนามบินเลยทีเดียวนะครับ เมื่อผ่านจุดสแกนมาแล้วก็จะถึงจุดที่ถอดรองเท้า Ah ini harus lepas sandal ya Bapak Ibu. Rame toh? ที่อัศจรรย์ก็คือรองเท้าข้างหนึงเนี่ยวางจุดนี้นะครับ แล้วรองเท้าอีกข้างหนึงเนี่ยเอาไปวางจุดนึงรองเท้าครบคู่เนี่ยเขาก็จะเอาไปนะครับ Tahu ndak orangnya kasih nasihat opo? Lucu sekali. Kan di tempat itu nggak boleh pakai sandal. Jadi harus lepas di luar. Tapi banyak sekali sandal yang hilang. Jadi kalau Bapak Ibu pakai sandal mahal katanya, dia ngajari cara nyimpannya. Nanti itu sandal berserakan di depan. Katanya caranya adalah Bapak Ibu nyimpen yang sebelah kiri di ujung sana, sebelah kanan di ujung sana. Jadi pencurinya mau nyari jodohnya ndak ketemu, jadi nggak jadi diambil. Nah itu mungkin tips yang bagus juga ya. Nah, nanti besok puja bakti minggu loh kok sandal separuh semua ya. Ternyata sudah tahu tekniknya ya. ซึ่งพระที่เรียนมาด้วยเนี่ยเอารองเท้าไปเป็นที่เรียบร้อย Kadang katanya sandalnya para bante juga bisa hilang katanya. Setiap tahun Bapak Ibu Saudara paling banyak, cukup banyak turis Thailand dan Vietnam. Tadi baru lewat itu bikuni dari Vietnam ya. Di sini makanya tadi saya katakan sekarang suasananya sudah berbeda, sudah banyak pagar ya. Nah, ini suasana terbaru ini. Ini mungkin antara 5-6 tahun ini videonya. Tapi videonya terang sekali, mungkin 2-3 tahun yang lalu. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้เดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการกราบพระพุทธเจ้า Ya, katanya kita masuk dulu untuk namaskara. Ini ngantri ya. มากจากต่างประเทศจากต่อแถวเรียงคิวกันเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปภายใต้ Kau pai namaskan Pra Putra Rup ya, namaskara Rupang Sang Buddha. Ini suasananya. เมื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วเราเดินไปด้านหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์กันดีกว่า และตรงจุดนี้ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เจ้านั่งสมาธิจนตรัสรู้นะครับจะเห็น Banyak yang meditasi dekat pohon bodhi ya. นั่งสมาธิที่นี่เช่นเดียวกัน แต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราเห็นเนี่ยจะไม่ใช่ต้นเดิมนะครับผมเป็นต้นที่สี่ที่มีการปลูกทดแทน ต้นไม้อะไรจะอยู่ได้ 2,500 กว่าปีจริงไหมครับมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็น Dia katakan pohon ini bukan pohon asli ya. Bukan pohon asli yang dulu Sang Buddha duduk. Tapi ya sudah pohon lain. Ini sudah pohon generasi keempat. ผู้คนพลุกพล่านมากมายบริเวณต้นโพแห่งนี้ แต่ก็มีความสงบพอสมควรนะครับ เนื่องจากเป็นจุดที่ทุกคนจะมานั่งสมาธิกัน เพราะฉะนั้นก็จะต้องสำรวมกายสำรวมใจ Ini sepertinya juga ada festival mungkin ya. Banyak sekali bunganya. Mungkin masa Waisak atau masa Asada. Atau memang setiap hari seperti itu saya tidak tahu. Tapi biasanya musim-musim tur itu ya ada waktunya ya. Biasanya mungkin akhir tahun. Nah sekarang mereka mau ke Wihara Thailand. ในง
Tapi wihara Thai di dekat Bodh Gaya banyak sekali. Saya dengar katanya Indonesia sedang membangun wihara di Bodh Gaya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Nanti umat Indonesia ndak perlu lagi numpang wihara Thai ya. Tapi kita ndak numpang kok, bayar. Tinggal di wihara Thai juga bayar. Untuk biku 1 hari berapa, untuk umat berapa begitu. Gedungnya beda. Untuk biku sangat murah. 1 hari kalau ndak salah 35.000. Jadi cuma beneran bayar listrik, air begitu. Untuk umat itu dulu ya, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Untuk umat kalau ndak salah 80.000 1 hari. Ya. Kalau saya bisa bahasa Thai mungkin diskon lagi ya. Silakan wihara Thai toh. Sepertinya biku Thai mereka ndak ngambil dana. Mereka cuma ngambil dana dari biku luar negeri. Karena biku Thai lokasinya beda lagi. Saya pikir biasanya wihara Thai ya tidak pernah ngutip biaya dari sesama biku Thai ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ini mereka mau ke wihara Thailand. Kalau belanja harus nawar ya, bisa ditipu. ใช้กระป๋อนะครับซึ่งกระป๋อเนี่ยจริงๆแล้วค่าโดยสารไม่แพงหรอกครับซึ่งราคาค่าโดยสารเนี่ยก็อยู่ Saya belum pernah ke sini. Rupanya bagus sekali ya. Wah, ini bagus sekali loh. Berarti kalau ke Bodh Gaya ndak tahu tempat ini sayang juga ya. Wihara Thailand bagus sekali. Namanya Metta apa tadi? Metta Buddharam Temple ya. Metta Buddharam Temple. Wah, bagus sekali ya. Yang dari tadi dia ceritakan Bapak Ibu tahu enggak apa? Penipuan. Supaya kita enggak ditipu. Ini yang terakhir dia ceritakan kalau naik bus, naik becak itu becak mesin. Nanya harganya, harus nanya yang benar. Kalau katanya 100 rupiah, nanya 100 rupiah itu satu orang atau kita semua? Kadang dia bandel. 100 rupiah udah naik turun 100 rupiah satu orang. Nah, namanya kita di negara orang mana mungkin kita enggak bayar toh kalau dia marah-marah. Jadi harus tanya dulu. 100 rupiah, one person or all gitu ya. Semua baru naik. Jadi sepanjang dia cerita banyak cerita ini. Supaya kita enggak ditipu. Ini bagus sekali ya. Saya belum pernah ke sini. Katanya kalau ke sini jangan lupa bawa masker Bapak Ibu karena banyak polusi. Sawadikap ya. Ya habis ya. Ya, saya pikir cukup hari ini. Udah melanglang buana kita. Bapak Ibu sudah ditunggu sama soto ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Ya, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton hari ini membawa inspirasi dan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.